Selamat pagi Bu Nur. Oke, sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya ya. Ini tentang observasi yang akan kita lakukan sebelum Nur nanti masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi mau bertanya nih Bu Nur, seberapa siapkah atau materi apa yang ingin disampaikan Ibu Nur? Apa tujuan pembelajaran seperti apa yang disampaikan? Mungkin kita tentang hewan dan aspek Ya, tentang ekosistem. Pembelajaran dua ini di kelas 5 nanti Bu ya, kelas 5. Terus indikator ketercapaian yang ingin Ibu pada anak itu seperti apa? Seperti siswa mampu menemukan keterampilan dalam bacaan, itu ada materi tentang bacaan. Jadi anak bisa menemukan pokok dalam bacaan. Terus siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Nanti setelah dibaca juga siswa bikin pertanyaan tentang bahasanya mengenai ekosistem pelajaran IPA ya, yang dikaitkan dengan materi bahasa Indonesia juga bisa ya. Terus langkah apa yang akan nanti lakukan ketika proses pembelajaran dilakukan? Terus menggunakan metode pembelajaran NHP. Oh, NHP itu seperti apa? Jadi dikasih ke kelompok, misalnya 2 kelompok Pak. Terus dikasih nomor ini 1 sampai 4. Ya, ini berarti masing-masing anak medianya ya, Iya. yang digunakan dalam pembelajaran, modul pembelajaran. Terus dengan media gambar. Ini ada gambar. Berarti sudah mengetahui karakteristik anak itu ya. Anak ini suka ada yang gambar, ada yang PP-nya ya. Terus kalau dalam rentang persentase, kira-kira seberapa persen harapan itu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nantinya? Ini sekitar 90%. Kita ingin mencapai yang setinggi. Jadi sekitar 90%. Berarti bagus itu. Semoga nanti proses observasinya berjalan lancar, nyantai saja, kita sama-sama belajar. Pokoknya apa yang Ibu telah buat mulai dari administrasi itu sudah lengkap, itu mulai dari media, terus alat itu sudah ada, tinggal prosesnya nanti. Jadi semoga prosesnya nanti berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Oke Bu, kita jumpa langsung di proses observasinya saja ya. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Sekarang tema 5 ya. Kemarin kita udah belajar tema 1, pembelajaran 1 ya. Masih ingat apa itu ekosistem? Halo, siapa yang tahu? Kalau tangan buka, ayo. Apa itu ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Itu arti ekosistem. Jadi sekarang kita masuk tema 1, pembelajaran 2.
belajar. Jadi kita akan belajar menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Yang nomor 2, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivora, herbivora, dan omnivora. Namanya memelihara hewan. Siapa? Ini punya tak? Jadi punya apa di rumah kayak punya kucing. Kucing makanannya apa? Ikan. Kalau anak? Kucing juga. Selain kucing ada tak? Kambing misalnya ada. Nah, ada. Apa makanan kambing? Rumput. Selain kambing? Jadi kucing dan kambing beda tak makanan? Beda. Anak kelinci makanannya apa? Tadi dikasih makan tak di rumah? Kalau kita memelihara hewan harus dikasih makan. Jangan tak dikasih makan. Nanti apa? Mati. Oke, boleh maju. Dan bagi saat yang TK untuk kita sama-sama mengetahuinya. Mari, yuk. Jadi kan si Anda tadi bertanya, ekosistem memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Ayo kita sama-sama membaca. Ini kan bunyi ya. Boleh baca dari Anda. Jadi jenis ekosistem pada dasar ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Lebih beda dibandingkan dengan ekosistem sabana. Pembukaan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini Bacaannya akademinya. golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua ada apa? Karnivora, Yaitu hewan yang memakan hewan lain. Dan yang ketiga ada Omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan hewan lainnya. lainnya. Jadi ada tiga. Ya, ada termasuk pemakan segalanya. Oke, sekarang ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok nah, ini kamu bagi adalah dua Diangkat. Yang ini boleh bunga. Nah, jadi tugas kamu sekarang baca dulu bacaan yang berjudul penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nyanyiin, bisa nyanyi, boleh nyanyi ABCD ya. Tapi kalau ibu bilang stop, misalnya berhentinya di huruf B. Huruf B hewannya apa guys? Jadi hewannya catat di kolom pertama, nama hewannya apa? Benar, kita nyanyi depan ya. Iya, dibaca dulu. Oke, sampai mengakhir. Ibu Gaya mimpin. 1, 2, 3. A B C D E F G H I J Bapak. Zebra. Nah, silakan dicatat. Bukan J. Selain rusa masih ada tak? Ada, Bu. Akan ditulis. Mana Bapak ibu ditulis. Ingat ya, yang di bawah itu stop. Makan hewan lain. Hewan yang punya taring. Ya, kalau sudah nanti ibu panggil misalnya yang bernomor kepala 1 silakan berdiri. Bisa ya? Misalnya yang bernomor kepala 2, 3 silakan berdiri.
Singa dibaca yang nomor 1 tadi dapat hewannya apa? Jerapah. Kanannya silakan dibaca yang dapat nomor 2 tadi. Ayo. Jadi ini pertanyaan terakhir. Yang bernomor kepala 2. Silakan berdiri. Udah boleh, nanti kalau habis ini ditempelin ke depan, boleh. Hasil kelompoknya masing-masing. Nih, kasih lagi ya. Gambar, ada 2 gambar. Bisa lihat. Ini untuk kelompoknya. Ini untuk kelompoknya. Silakan dicocokkan. Misalnya elang. Elang nih kemakan apa? Makan ayam. Kambing mana duluan, Bu? Nah, yuk. Itu hewan healthy, Bu. Beruang. Udah, Bu. Udah, Bu. Beruang omnivora. Kelinci herbivora. Oh, hewan mengatakan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Kalau herbivora itu pemakan tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Terus contohnya ada domba, tadi kerbau, unta, gajah, banyak ya pokoknya yang memakan tumbuh-tumbuhan itu termasuk hewan herbivora. Terus yang kedua ada karnivora, yaitu pemakan hewan lainnya. Tahu nggak hewan apa saja? Hewan apa saja yang memakan hewan lainnya? Harimau, Singa. buaya dan lainnya. Itu yang pemakan hewan lainnya. Terus yang ketiga ada omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan lainnya di tempat hubungan masing-masing. Sekarang kita masuk ke hewan juga sering jadi inspirasi bagi orang. Misalnya bikin lagu. Lagu apa contohnya? Ada lagu yang bilang juga ada ya lagu apa? Relax itu lagunya kayak gimana? 1, 2, 3. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Omnivora. Makan dan boleh silakan. Berarti belajar kita hari ini tentang penggolongan berdasarkan jenis makanannya. Tadi udah tahu ya Bunga, ada 3 ya Bunga. Berarti kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Ayo, Sandy silakan lagi Sandy. Pimpin. Doa mulai. Sebutkan contoh hewan. Yang katanya apa jawabannya Bunga? Hewan herbivora. T-Rex, betul tidak yang lainnya? Iya, boleh. Kalau hewan zaman ini apa? Mereka hidup di zaman. Kalau T-Rex kan hidupnya di zaman purba, yang di zaman sekarang boleh disebutkan. Beruang. Harimau. Harimau boleh, Bunga boleh kita. Terus pertanyaan. Kambing. Nah, boleh. Oke. Oke. Gimana? Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Minggu kemarin kita sudah melakukan observasi. Ibu Nur sudah mengajar. Ada hal yang harus kita bicarakan untuk perbaikan. Ini proses coaching namanya. Saya ingin mengcoaching apa yang telah dilakukan Ibu Nur. Kegiatan observasi telah kita lakukan minggu yang lalu. Alhamdulillah. Perasaannya gimana sebelumnya? Perasaan deg-degan ya? Senang ya?
Saya bisa dirubah untuk ke depan. Oke. Jadi perasaannya luar biasa ya. Ada senangnya, ada deg-degannya. Perasaan itu juga sama seperti yang saya lakukan. Saya juga melakukan observasi belajar yang gitu kan. Dulu ketika saya diobservasi juga demikian perasaan. Saya mengalami hal yang sama dengan Bu Nur seperti itu. Nah, tapi hal itu ingin saya gali dari Bu Nur. Nah, harapan apa sih dari proses ini yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran kita dalam kelas? Kan kita sudah praktek nih, Ibu Nur sudah masuk kelas praktek, di awal sudah mempersiapkan berbagai macam media untuk mendukung proses belajar. Harapannya apa? Harapannya ini Tercapai ya, harapannya anak bisa memahami apa yang diajarkan. dapat memahami apa yang diajarkan ya. Oke. Dengan keterbatasan yang ada, tapi kita Kita bisa. berharap itu tadi ya. Terus di dalam proses observasi tadi kan ada beberapa catatan yang saya tulis. Menurut Bu Nur, ada nggak kendala atau masalah yang dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas? Tentu saja ada Pak. Contohnya seperti anak tuh kadang kan kurang memahami, terus ada yang masih main-main, gitu, kurang fokus. Kurang fokus ya dalam pembelajaran. Terus masih ada yang ngomong. Tapi kan nanti Banyak ngomong lah iya, biasanya. ngomong. Ada yang diam, Ada yang macam-macam diam. anak-anak, macam-macam orang. Iya. Nah, bisa di akhir tuh insya Allah bisa mengerti kan, dikasih ekspresi, misalnya nyanyi bersama, main game, Oke. terus kembali ke belajar. Iya. Pakat itu salah satu hal yang masukkan di tulisan saya, penguasaan kelas itu penting dalam proses itu kan. Tapi sudah dilakukan cara yang beraneka ragam seperti tadi sudah melalui ice breaking ya, untuk mengembalikan suasana hati biar semangat gitu ya. Bagus itu menurut cara bagi seorang guru untuk menghidupkan suasana lagi biar tidak ngantuk biasanya kan. Nah, kemarin pelaksanaan itu jadi jam-jam rawan bagi anak. Terus selain kurang fokusnya anak di dalam pembelajaran, terus ada nggak hal yang lain yang berkaitan tentang kendala selain dengan anak? Kalau kan menggunakan menjaga. Jadi anak-anak tuh kan bermacam-macam Pak. Kadang tuh ada yang udah paham dengan gambar. tapi kan masih ada juga yang tidak paham. Mungkin dengan bisa menonton kayak gitu Pak. Dengan media tuh, media audiovisual, mungkin kan supaya lebih paham. Ya, berarti ada berapa anak yang ditemui memang masih kurang paham. Kita sudah menggunakan media gambar. Media gambar ya. Mungkin kan anak tuh belum paham, masih ada yang kurang paham ya. Jadi lebih baik ke depan Pak bisa menggunakan audio visual gitu dan melihat sambil mendengar. Melihat, jadi bisa dengan dengar juga ya, ada suara. Iya, berarti yang dengan kurang paham tuh mungkin bisa lebih paham dengan media audio visual, berarti bisa video ataupun suara ya, MP3 lah, berkaitan dengan misalnya suara binatang ini apa, makanya apa, kayak gitu ya. Terus menurut Ibu Nur, apa yang telah disampaikan itu bisa tidak jadi solusi? bisa. Kan kita kan harus berubah, misalnya sekarang nggak kurang paham dengan media gambar, besok kita coba lagi media yang lain Pak. Dengan metode yang lain. Sekarang kan metode yang pakai MHT Pak. Besok bisa lagi coba metode lain. Artinya lebih bervariasi lagi ya. Kalau metodenya ini gaya kan bosan juga. Bosan. Oh, terus untuk kedepannya nih, tadi kan sudah disampaikan media ini, karakternya ini, anak di dalam kelas kan banyak sekali tuh. Gambarannya yang menurut tuh sudah jelas disampaikan dengan media ini. Langkah ke depan yang ingin Ibu lakukan
seperti apa untuk merubah dari yang kemarin dirasakan belajarnya seperti ini, kedepannya pinginnya seperti apa? Mungkin lebih ke saya dulu Pak, lebih memahami dari saya. Iya, iya. Terus mengubah itu misalnya kan bervariasi Pak, cuman kan dia adalah usaha yang dia Itu bisa bercampur lah ya. Iya, bercampur Pak. Pokoknya lebih bervariasi. Supaya anak tuh lebih enak juga. Ya, untuk kedepannya mungkin diajak anak tuh ke luar Pak. Jadi terus bisa melihat sekitar juga kan apa tentang Hewan ya, bisa menarik tuh. iya kan banyak hewan di sekitar sekolah ya, mungkin kan bisa ditanya apa jenis makanannya hewan gitu. Kayak misalnya di luar tuh kan ada binatang kumbang atau kupu-kupu, apalagi di sini kan Banyak macam-macam ya. ya Luar biasa ya Bu Nur ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Nur dapat terwujud dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid kan tentunya dapat tercapai dengan maksimal dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kita ini. Kalau misalnya dibuat nilai nih, Bu Nur pertama masuk sebelum nih, itu nilainya berapa yang ada pada diri Bu Nur? Kalau sebelumnya berapa, terus setelah masuk kelas tadi, nah setelah merasakan kegiatan itu tadi, rangkaiannya nilai lah. Nah sebelum coaching Bu Nur berapa? lebih kecil itu kan sekitar 60 dulu masih tapi setelah di coaching sudah masuk tadi bisa lah udah 60. Alhamdulillah berarti ada peningkatan Bu ya. Iya. Nah, kita akhirnya sudah sampai di penghujung proses kita. Semoga apa yang Ibu Nur harapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya dengan solusi yang sudah Ibu miliki dapat terwujud dengan baik, dan saya tunggu ini kabar baiknya nanti perubahan itu. Ya Bu Nur ya. Siap ya? Siap Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke.